last night I lost all my patience. You were fucked up, I was wasted. Midsummer madness, I can't take it no more. No more. Fuck the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtantu Gunastiti. Di video ini saya akan memperkenalkan dan mendemonstrasikan alat praktikum untuk mata kuliah gelombang. Alat praktikum ini merupakan alat praktikum pelayangan bunyi berbantuan perangkat lunak Visual Analyzer. Selain sebagai alat praktikum pelayangan bunyi, alat ini juga dapat digunakan sebagai alat praktikum superposisi gelombang. Alat praktikum ini terdiri dari beberapa bagian. Berikut akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Bagian pertama dari alat praktikum ini adalah laptop yang sudah terinstal Visual Analyzer versi 2014 0.3.1 STD 32 bit. Visual Analyzer ini selanjutnya akan saya sebut sebagai VA. Pada alat praktikum ini, VA berfungsi sebagai pembangkit gelombang atau wave generator. Selain itu, juga sebagai osiloskop untuk menampilkan gelombang. Fungsi unggulan dari VA yang dimanfaatkan dalam fungsional alat praktikum ini adalah fasilitas capture scope yang dapat menganalisis besaran-besaran gelombang yang ditampilkan di osiloskop. Data hasil capture ini juga dapat disimpan dalam berbagai format ekstensi file, di antaranya format TXT. Data ini selanjutnya dapat diekstrak menjadi data amplitudo gelombang terhadap waktu menggunakan Microsoft Excel. Bagian alat praktikum selanjutnya adalah dua buah speaker. Speaker ini berfungsi sebagai output dari gelombang bunyi yang dibangkitkan oleh VA. Selanjutnya, satu buah mikrofon dengan kabel sepanjang 4 meter berfungsi sebagai penangkap respon gelombang bunyi dari speaker. Sebagai indikator intensitas gelombang yang dihasilkan, digunakan view meter. Pada meja praktikum, terdapat mistar berukuran 1 meter yang berfungsi untuk mengukur jarak kedua speaker. Selain mistar, pada meja praktikum juga terdapat dudukan mikrofon. Terdapat beberapa konektor yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Di antaranya adalah yang pertama, konektor untuk menghubungkan output VA ke alat praktikum. Kedua, konektor RCA untuk menghubungkan output VA dari komputer ke speaker. Ketiga, konektor untuk mengirim tangkapan respon mikrofon ke laptop sebagai input VA. Dan yang keempat, konektor input AC digunakan untuk menghubungkan alat praktikum ke sumber arus. Selanjutnya adalah panel depan dan panel belakang dari alat praktikum. Panel depan alat praktikum terdiri dari tombol power, output speaker switch, port output dari laptop, port input ke laptop, tombol sensitivitas view meter, dan tombol-tombol pengaturan amplifier seperti power, volume, high tone, dan low tone. Sedangkan panel belakang alat praktikum terdiri dari port input AC, port output ke speaker, dan port input dari mikrofon. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan kegiatan praktikum menggunakan alat praktikum ini. Praktikum akan terdiri dari dua bagian, yaitu praktikum mengenai fenomena superposisi gelombang dan praktikum pelayanan bunyi. Sebelum memulai kegiatan praktikum, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan seluruh peralatan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Pertama-tama, kita perlu menempatkan speaker di meja praktikum dengan jarak 80 cm satu sama lain. Kita hubungkan speaker ke panel belakang alat praktikum menggunakan konektor RCA. Selanjutnya, tempatkan mikrofon di tengah kedua speaker. Kemudian, hubungkan mikrofon ke panel belakang alat praktikum. Hubungkan port
port speaker laptop dan alat praktikum menggunakan konektor. Lalu, hubungkan port line-in laptop ke alat praktikum menggunakan konektor. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan visual analyzer di laptop. Selanjutnya, hubungkan alat praktikum ke sumber arus. Untuk memulai kegiatan praktikum, kita perlu menggunakan power switch dan on-off amplifier. Demonstrasi bagian pertama adalah demonstrasi praktikum superposisi gelombang. Demonstrasi praktikum superposisi gelombang pada video ini akan dilakukan dengan dua variasi, yaitu variasi beda fase kedua sumber gelombang dan variasi amplitudo kedua sumber gelombang. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati amplitudo resultan dari dua buah gelombang yang bersuperposisi terhadap amplitudo dan beda fase gelombang sumbernya. Untuk mengaktifkan fungsi pembangkit gelombang pada VA, buka menu Wave Generator, kemudian atur amplitudo channel A sebesar 30% dan channel B sebesar 5%. Sedangkan frekuensi kedua sumber diatur identik dan beda fase kedua sumber adalah 0. Kita amati bunyi yang dihasilkan speaker. Kemudian sesuaikan volumenya dengan memutar tombol volume amplifier di panel depan alat praktikum. Kita amati juga indikator intensitas bunyi yang ditampilkan view meter. Kemudian kita sesuaikan sensitivitasnya dengan memutar tombol gain. Amati sinyal yang ditampilkan scope, kemudian capture scope, lalu baca nilai amplitudo superposisinya dengan men-zoom out hasil capture scope, kemudian catat nilainya. Amati juga lampu view meter yang menyala. Ulangi prosedur untuk nilai amplitudo channel B yang lain, sedangkan nilai amplitudo channel A konstan. Hasil praktikum superposisi gelombang variasi amplitudo kedua sumber akan menghasilkan amplitudo gelombang superposisi yang linear dengan penjumlahan amplitudo kedua sumber gelombang. Semakin besar amplitudo gelombang sumber, semakin besar pula amplitudo gelombang superposisinya. Untuk praktikum variasi beda fase kedua sumber gelombang, pada menu Wave Generator, kita atur amplitudo dan frekuensi kedua sumber gelombang identik dan nilai beda fasenya 0. Amati sinyal yang ditampilkan scope, kemudian capture scope, lalu baca dan catat nilai amplitudo superposisinya. Amati juga lampu view meter yang menyala. Ulangi prosedur yang sama untuk beda fase kedua gelombang bernilai 180 derajat. Hasil praktikum superposisi gelombang dengan variasi beda fase kedua sumber gelombang akan menghasilkan gelombang superposisi maksimum, yaitu 2 kali lipat amplitudo gelombang sumber. Ini terjadi pada saat beda fase kedua gelombang adalah 0 derajat atau kedua sumber gelombang tepat sefase. Fenomena ini disebut dengan interferensi konstruktif. Sedangkan amplitudo superposisi akan minimum, yaitu bernilai 0 saat beda fase kedua gelombang sumber bernilai 180 derajat. Fenomena ini disebut dengan interferensi destruktif. Demonstrasi bagian kedua adalah demonstrasi praktikum pelayangan bunyi. Demonstrasi praktikum pelayangan bunyi pada video ini akan dilakukan dengan 3 variasi, yaitu variasi beda fase kedua sumber gelombang, variasi amplitudo kedua sumber gelombang, dan variasi selisih frekuensi kedua sumber gelombang. Praktikum ini bertujuan untuk mengamati frekuensi pelayangan terhadap beda fase, amplitudo, dan selisih frekuensi gelombang sumbernya. Untuk praktikum pelayangan bunyi variasi beda fase kedua sumber gelombang, pada menu Wave Generator kita atur amplitudo kedua gelombang sumber identik. Selisih frekuensi kedua sumber adalah konstan sebesar 100 Hz dan beda fasenya 0 derajat. Selanjutnya, amati kedua sinyal yang ditampilkan oleh scope VA dan capture scope, lalu baca nilai periode pelayangan yang terjadi dengan men-zoom out hasil capture scope, kemudian catat nilainya dan simpan data dalam format TXT untuk kemudian kita ekstrak menggunakan Microsoft Excel. Berdasarkan hasil capture scope dan ekstrak datanya,
praktikum pelayangan bunyi dengan variasi beda fase kedua gelombang sumber menghasilkan nilai periode dan frekuensi gelombang pelayangan yang konstan terhadap perubahan nilai beda fase gelombang sumber. Didukung dengan tampilan view meter yang berkedip konstan meskipun nilai beda fase gelombang sumbernya berubah-ubah. Hal ini membuktikan bahwa beda fase gelombang sumber tidak mempengaruhi nilai periode maupun frekuensi gelombang pelayangan. Untuk praktikum pelayangan bunyi variasi amplitudo kedua sumber gelombang, pada menu Wave Generator, kita atur selisih frekuensi kedua sumber adalah konstan sebesar 100 Hz, beda fasenya 0 derajat, dan amplitudo channel A konstan bernilai 30%, sedangkan amplitudo channel B bernilai 20%. Selanjutnya dengan prosedur yang sama dengan praktikum pelayangan bunyi variasi beda fase, kita dapat melakukan praktikum untuk variasi nilai amplitudo channel B. Berdasarkan hasil capture scope dan ekstrak datanya, praktikum pelayangan bunyi dengan variasi amplitudo kedua gelombang sumber menghasilkan nilai periode dan frekuensi gelombang pelayangan yang konstan terhadap perubahan nilai amplitudo gelombang sumber. Hal ini membuktikan bahwa amplitudo gelombang sumber tidak mempengaruhi nilai periode maupun frekuensi gelombang pelayangan. Untuk praktikum pelayangan bunyi variasi selisih frekuensi kedua sumber gelombang, pada menu Wave Generator, kita atur amplitudo kedua sumber adalah identik dan konstan, yaitu sebesar 30%, beda fasenya 0 derajat, dan frekuensi channel A konstan bernilai 1000 Hz, sedangkan frekuensi channel B bernilai 1050 Hz. Selanjutnya, dengan prosedur yang sama dengan praktikum pelayangan bunyi variasi beda fase, kita dapat melakukan praktikum untuk variasi nilai frekuensi channel B. Berdasarkan hasil capture scope dan ekstrak datanya, praktikum pelayangan bunyi dengan variasi selisih frekuensi kedua gelombang sumber menghasilkan nilai periode dan frekuensi gelombang pelayangan yang linear terhadap perubahan nilai selisih frekuensi gelombang sumber. Nilai frekuensi pelayangan yang terjadi adalah sama besar dengan nilai selisih frekuensi kedua gelombang sumbernya. Hal ini membuktikan bahwa selisih frekuensi gelombang sumber mempengaruhi nilai periode maupun frekuensi gelombang pelayangan. Hal ini didukung dengan semakin cepat kedip nyala LED saat nilai selisih frekuensi gelombang sumbernya dinaikkan. Demikian video pengenalan alat praktikum pelayangan bunyi berbantuan visual analyzer beserta demonstrasinya. Saya Nurtanto Nastiti, terima kasih sudah menonton.